Selamat malam, salam mistis. Pernahkah kalian mempunyai teman tak kasat mata? Kali ini, saya akan membawakan cerita tentang konco mayit. Selamat mendengarkan. Konco mayit. Aku berkenalan dengannya sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika itu, hujan lebat mengguyur ibu kota Surabaya. Kota penuh kenangan yang membawa banyak sekali kisah dalam hidupku. Aku bersandar di bangku kelas. Waktu itu, hampir semua orang sudah pulang. Aku memandangi jam tanganku. Sudah hampir pukul 5 sore. Rasanya, aku bisa-bisa menginap di sini saja. Mau pulang pun sepertinya malas, karena pasti orang tuaku akan bertengkar lagi. Ya, seperti biasa, mereka selalu adu mulut dan melempar barang-barang jika bertengkar. Sehingga hanya kampus yang menjadi tempat ternyamanku. Orang terakhir yang masih bertahan di kelas ini adalah aku. Meski aku tahu masih ada pelajaran di kelas lain. Sebelum aku memutuskan untuk berdiri, aku menghela nafas panjang. Tanpa kuduga, pintu kelas terbuka. Seorang cowok berpakaian rapi menyapaku. Sebagai manusia introvert, aku tidak terbiasa membalas sapaan orang. Namun, kali ini berbeda. Aku tersenyum agak sumringah. Cowok itu berkulit putih, rambutnya rapi, dan surprisingly, dia tampan. Dia memakai celana jeans berwarna gelap dan kaos polos dilapisi kemeja marun kotak-kotak. Hai, sorry, apa kelas bahasa Indonesia sudah berakhir? Tanyanya sopan. Aku gelagapan. Jarang sekali orang bertanya padaku. Sebagian besar orang tahu bahwa aku anak pendiam dan jarang bicara. Sorry, kelasnya udah selesai, jawabku singkat. Dia terlihat kecewa, namun tiba-tiba dia menyodorkan tangannya padaku. Hei, kenalin, namaku Fandi, katanya tersenyum. Aku masih ingat senyumannya, manis sekali waktu itu. Aku pun tak terbiasa berkenalan dengan orang baru, sehingga rasanya kikuk sekali menjabat tangan cowok asing itu. Dengan sangat terpaksa, aku menjabat tangannya yang terasa sangat dingin. Hei, namaku Ciara, jawabku singkat. Ia melepaskan jabatan tanganku. Nama yang indah, pasti panggilannya Cia ya? Tanyanya so akrab. Biasanya aku sangat benci dengan cowok yang suka basa-basi. Tapi kali ini aku tak tahu. Seperti ada hal yang mendesakku untuk terus bercengkrama dengan cowok yang bernama Fandi itu. Ya, boleh juga, jawabku masih sesingkat-singkatnya. Kamu mau pulang? Tanyanya lagi. Dengan berat hati, sebenarnya aku sangat malas untuk pulang sekarang. Kenapa? Kamu malas pulang? Tanyanya, seakan bisa membaca pikiranku. Cowok asing ini semakin membuatku penasaran. Kenapa dia tahu jika aku memang sedang malas untuk pulang ke rumah? Mau ngopi dulu? Tawarnya. Pikiranku melayang ke rumah. Cowok ini memberiku pilihan yang sulit. Antara aku pulang ke rumah yang nyata-nyata sangat aku benci, atau menemaninya. Ya, menemani orang asing yang baru saja aku kenal. Boleh juga, jawabku. Tentu saja, dimanapun, yang penting tidak pulang dulu untuk saat ini. Fandi tersenyum lalu beranjak membelakangiku. Aroma parfumnya khas sekali dan bisa kucium dari kejauhan. Dia membuka pintu kelas. Lorong kampus sudah sepi.
Hanya tersisa beberapa orang yang sedang berjalan tergesa menuju kelas. Aku membuntuti Fandi, berharap dia berhenti di kafe kecil di depan kampus. Dan benar saja, dia menatapku, kemudian aku mengangguk setuju. Dia duduk di kursi paling ujung, seolah tahu bahwa aku memang tidak suka bergerumul dengan banyak orang. "Kamu yang pesan ya?" katanya. Aku beranjak dari kursiku. "Kamu mau pesan apa?" tanyaku. Dia menjawab, "Sama aja deh, kayak punyamu," jawabnya. Aku mengangguk. Begitulah pertemuan pertama kami. Entah mengapa, Fandi mampu membuatku nyaman. Hampir setiap hari kami nongkrong di kafe ini. Dia sekarang menjadi teman satu bangku di kelas. Hari ini adalah hari terakhir ujian. Tidak seperti biasanya. Fandi hari ini tidak masuk kelas. Fandi pernah cerita kalau dia akan mengunjungi ibunya ke luar kota. Mungkin hari ini dia berangkat ke sana. Aku meletakkan kertas ujian kepada dosenku. Dosen yang bernama Pak Devan itu tiba-tiba menahan tanganku dan berkata, "Ciara, setelah ini kamu ikut saya ke kantor ya," katanya. Dengan perasaan kaget aku menjawab, "Baik Pak." Dalam hatiku aku hanya bisa menerka-nerka. Ada apa sampai Pak Devan memanggilku? Tiba waktunya aku menghadap Pak Devan di kantornya. "Silakan duduk, Cia," katanya mempersilakan duduk. "Terima kasih Pak," jawabku. Pak Devan masih muda, walau aku tahu dia sudah beristri. Dia nampak serius kali ini. "Cia, mohon maaf, saya harus bertanya sama kamu. Akhir-akhir ini banyak laporan tentang kamu. Saya sebagai dosen PA kamu, saya sangat penasaran." Pak Devan tidak menyelesaikan kata-katanya. Pak Devan menatapku tajam. "Kamu sakit?" tanya Pak Devan. Aku menggeleng. "Kamu akhir-akhir ini sering berbicara sendiri ya di kelas?" kata Pak Devan. Jujur aku kaget. Bicara sendiri? Sungguh, meskipun aku seorang pendiam, aku tidak pernah berbicara sendiri. Apalagi di kelas yang banyak orang. Mohon maaf Pak, saya tidak merasa berbicara sendiri. Setiap di kelas, saya selalu ngobrol dengan Fandi Pak. Selebihnya, saya diam, kataku memberikan klarifikasi. Pak Devan masih menginterogasi. Banyak dari teman kamu yang laporan bahwa kamu juga sering ke kafe. Kafe depan kampus itu kan? Dan kamu selalu memesan untuk orang lain. Namun, kamu di sana sendirian, berbicara dan tertawa sendiri. Maaf, seperti orang gila, kata Pak Devan lagi. Cia, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa cerita sama saya, kata Pak Devan merasa iba. Aku masih memproses informasi ini. Mohon maaf Pak, jelas-jelas setiap hari saya selalu dengan Fandi Pak. Saya satu bangku dengan Fandi. Di kafe pun saya juga dengan Fandi. Bapak jangan mengada-ngada lah. Saya tahu kok Pak kalau saya ini pendiam. Tapi saya tidak gila Pak, jawabku kesal. Pak Devan kelihatan bingung. Dia mulai menampakkan siapa dirinya yang sebenarnya. Aku memperlambat langkahku. Percuma aku berlari. Dia tetap akan bisa mengejarku. Aku memberanikan diri untuk menoleh. Seketika bulu kuduku berdiri. Jantungku berdetak sangat kencang. Cowok yang berada di depanku bukanlah Fandi yang kukenal. Sosok itu berlumuran darah. Kepalanya hampir copot dari lehernya. Tangannya melambai-lambai ke arahku. Ciara, apa kau tak ingat aku? Sosok itu berbicara.
Tidak, siapa kamu? Pergi, sahutku. Orang-orang yang melihatku bertingkah aneh sontak melihatku dengan rasa penasaran. Pergi, sahutku. Sosok itu semakin mendekat dan ingin meraihku. Aku menunduk dan menutupi wajahku. Aku menangis sejadi-jadinya. Seseorang mengguncang-guncang pundakku, namun aku sudah tak bergerak. Ketika aku membuka mata, aku telah berada di rumah sakit. Anehnya, aku mendengar suara Pak Devan sedang berbicara dengan seseorang. Begini dokter, ayah dan ibunya telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Waktu itu Ciara saja Pak yang selamat. Pak Devan menjelaskan kepada dokter. Saya mendapat informasi dari pamannya yang sekarang tinggal di luar kota. Sebentar lagi akan sampai. Dokter itu menuliskan beberapa resep obat. Baik Pak, terima kasih informasinya. Aku mendengar langkah kaki Pak Devan semakin menjauh. Namun pintu kamarku terbuka. Kulihat Fandi tersenyum lebar sambil membawa bunga. Hai Ciara, katanya. Tamat.